Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujun Aziza. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini teman-teman, saya akan melakukan presentasi mengenai rasio profitabilitas, yang dimana bahasan kita pada kali ini yakni satu pengertian, yang kedua tujuan dan fungsi, yang ketiga yakni jenis rasio. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke bahasan materi. Yang pertama yakni pengertian. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mendapatkan laba atau profit. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka akan semakin baik bank karena hal ini menggambarkan perolehan laba bank yang juga semakin tinggi. Baiklah, selanjutnya yakni tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi dari rasio profitabilitas bagi bank yakni yang pertama menghitung dan mengukur keuntungan bank dalam periode tertentu. Lalu mengetahui posisi laba dari tahun sebelumnya sampai tahun ini. Dan yang terakhir ini perbandingan pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Selanjutnya masuk ke jenis rasio. Yang pertama yakni profit margin. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar persentase laba yang diperoleh dari pendapatan utama. Rasio ini juga menunjukkan jika semakin tinggi, maka semakin baik, karena kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga akan semakin tinggi. Oh iya, di sini juga ada rumus untuk mendapatkan profit margin ini, teman-teman, yakni laba bersih dibagi dengan pendapatan utama. Next, masuk ke jenis rasio kedua, yakni return on asset atau disingkat ROA. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba atas aset yang dimiliki. Rasio ini juga menunjukkan jika ROA ini semakin tinggi, maka akan menunjukkan tinggi pula keuntungan bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan aset. Oh ya, di sini juga ada kriteria-kriteria penilaian ROA dari peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ke jenis rasio yang ketiga, yakni return on equity. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. ROE ini juga merupakan rasio yang menjadi satuan ukur dalam mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih sebagai acuan investor untuk menanamkan saham. Rumus untuk memperoleh ROE ini yakni laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Bank Indonesia pun juga telah memberikan peringkat-peringkat bagi bank-bank untuk tingkat ROE ini, yakni dari peringkat 1 sampai ke peringkat 5. Oke, selanjutnya teman-teman, yakni rasio beban operasional atau BOPO. Maaf ya teman-teman, itu di penulisan saya terdapat salah. Di return on equity seharusnya rasio beban operasional atau BOPO. Harap dimaklumi ya teman-teman. Oke, next. Rasio ini merupakan rasio perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Dan rasio ini merupakan tolak ukur bank dalam kegiatan operasinya. Contoh dari rasio ini pendapatan bagi hasil, fee, biaya administrasi, dan lain-lain. Rasio ini menunjukkan jika semakin rendah rasio BOPO ini, maka akan semakin baik pula pendapatan operasional suatu bank. Selanjutnya rumus. Rumusnya yakni biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Oke teman-teman, itulah tadi presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya juga amat sangat terbuka terhadap kritikan-kritikan yang membangun dari teman-teman semuanya, dan saya harap semoga presentasi ini berguna bagi teman-teman semuanya.
Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.